bang, ya. Abang orang mana? Abang orang Sarolangun. Kenapa Masjid Sarolangun itu ada ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu dulu. Apa penjelasannya? Pokoknya entahlah, pokoknya udah dijelaskan. Tidak ada waktu yang kosong. Sampai menengok kaligrafi ini pun ternyata ada pahalanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Sehat sehingga bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah hingga akhirnya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hendak membeli kresek, beli jugalah jarum peniti. Kalau mik sudah berbunyi kresek-kresek, itu waktunya sudah. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Sarolangun, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Basnas, tokoh masyarakat, Bapak Wakil Bupati Sarolangun periode 2017-2022, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita petang ini banyak juga gambarnya. Gambar saya dengan abang kelas saya, Ustadz Haji Dahrizal Dahlan Syam LC. Temanya, mana temanya nih? Dengan Ramadan menjadi muslim yang moderat. Moderat itu diambil dari kata modern. Moderat itu tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Dengan Ramadan ini kita dilatih menjadi moderat. Ada 5 poin dari Ramadan mendidik kita menjadi moderat. Poin yang pertama, orang yang moderat itu on time, tepat waktu. Maka dengan Ramadan kita menjadi orang yang sangat tepat waktu. Betul? Ini Ustaz Abdul Somad datang ke Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Raya. Ustaz Somad datang ke Masjid Raya ini on time atau terlambat? Alhamdulillah. Itu baru saya tanya dulu.
Untuk apa kita bahas on time, jamaah berbisik. Alah, ngomong on time dia aja lambat 3 jam. Kami tadi selesai dari Masjid Singkut langsung kemari, itu untuk mengejar supaya on time tepat waktu. Alhamdulillah, Ustadz yang ceramah tepat waktu. Doakan supaya selalu tepat waktu, karena malaikat maut tidak pernah terlambat. Dengan Ramadan kita dididik on time, tepat waktu. Kalau sudah azan maghrib, maka semuanya berbuka. Betul? Ada orang Sarolangun berbuka azan isya? Tidak ada. Yang selalu terlambat, maka di bulan Ramadan dia menjadi orang yang on time, tepat waktu. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan minum. Jangan main-main azan di masjid. Karena semua azan itu sekarang bunyinya mirip macam azan maghrib. Betul Bapak Ibu? Begitulah on time, tepat waktunya orang Islam saat berbuka puasa. Dan saat sahur juga begitu. Ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut berisi asam pedas tempoyak. Ditelan atau dikeluarkan? Siapa yang menelan air minum, teh manis, kopi, gulai, ketika azan subuh berkumandang, ditelannya, batal puasanya. Jelas? Berarti aku udah 5 hari batal Pak Ustaz. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang bro, belum hayya 'alal falah. Ingat, siapa yang menelan minuman, asap, makanan saat azan subuh berkumandang, batal puasanya. Tapi ini ada hadis mengatakan, siapa yang minum, siapa yang makan, mendengar azan, selesaikan minumnya, selesaikan makanannya. Itu azan Bilal. Azan itu ada 2. Satu azan Bilal, satu azan Abdullah bin Ummi Maktum. Azan pertama, azan kedua. Yang dimaksud Nabi, kalau kau sedang makan, mendengar azan Bilal, teruskan makan. Itu maknanya azan pertama. Di Sarolangun azan berapa kali? Jadi maksudnya azan kedua tak ada tawar-menawar. Jelas? Siapa yang bilang ceramah Ustaz Somad tak jelas? Poka. Siapa yang bilang ceramah Ustaz Somad tak jelas? Paketnya habis. Kalau datang dia ke Sarolangun, ke Masjid Raya Al-Falah, jelas isinya. Bagi yang tak datang, ceramah ini bisa diulang lagi. Tapi ceramah Ustaz Somad kan selalunya pakai baju putih, peci hitam. Di Sarolangun beda, baju batik, peci merah. Dan nanti dapatkan rekamannya, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, semua orang Islam on time, tepat waktu. Tapi begitu selesai Ramadan, masuk kantor terlambat. Betul? Apa pula betul? Bilanglah tidak. Malu kita sama Pak PJ. Orang Sarolangun tidak ada yang terlambat. Kalau tak percaya, tanya Pak PJ. Jangan jawab sekarang Pak PJ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang disembah di kantor dengan Allah yang disembah di Masjid Al-Falah sama atau beda? Usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala di Masjid Raya Sarolangun.
Allah itu juga yang disembah di kantor. Tapi kenapa waktu di masjid on time? Allah yang disembah di bulan Ramadan dengan Allah yang disembah di bulan Syawal sama atau beda? Sama. Kenapa di bulan Ramadan on time? Tapi kenapa saat di luar Ramadan jamnya jam karet, molor bisa ditarik? Maka ini ciri orang moderat adalah on time, tepat waktu. Alhamdulillah orang Sorolangun berkumpul ramai semua. Suara saya tiba-tiba kuat, cocok karena suara sudah hampir habis. Orang ibu tadi datang jam berapa, Bu? Ditanya jam berapa, Ustaz. Kalau gitu aku kembali dan bertanya, ibu tadi datang jam berapa? Jam 1 katanya. Padahal acara dimulai jam 4:30. Orang Sarolangun ini lebih dulu masuk surga dari orang lain. Yang datang cepat, yang lambat juga. Ya Allah, masuk sebagaimana kami bersama di Masjid Raya, di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik, bersama orang baik. Satukan juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang baik-baik semuanya ini ya Allah. Saya ini tak baik Pak Ustaz. Saya ini tukang curi brondol. Saya ini tak baik Pak Ustaz. Saya berdagang di pasar curang timbangan. Mudah-mudahan dosa-dosa yang lama diampunkan Allah, barokah Ramadan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni minal khataya. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini sifat tabiat terlambat, molor, kita semuanya tepat waktu insyaallah. Amin ya rabbal. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Kalau matahari sebesar bola basket, ambil bola basket, ambil kacang hijau. Mana yang besar, bola basket apa kacang hijau? Kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Begitulah perbedaannya. Maka Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wa duhaha. Dan kita kalau sholat di Masjid Raya ini dekat dengan langit. Tengok langit. Allah bersumpah demi langit, wassamai wat tariq. Allah bersumpah demi bumi, bumi besar. Wal ardi wa ma ta'aha. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa. Tapi ada yang lebih besar daripada bulan, ada yang lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari, yaitu adalah waktu. Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Waktu fajar, wal fajri, waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, waktu duha, wad-duha, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu petang, wal asri, waktu malam 2 kali, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Maka kita ini disuruh on time, tepat waktu. Al waktu kasaid, waktu seperti pedang. Kalau tidak kau patahkan, dia akan memotongmu.
maka kita tepat waktu. Alhamdulillah, saya bersaksi dengan mata kepala, melihat, menyaksikan orang Sarolangun tepat waktu. Allahu Akbar. Beginilah penuhnya. Tadi waktu di luar saya tengok tak banyak orang. Pas saya tengok, loh, kemana orang Sarolangun nih? Rupanya di dalam masjid semuanya berkumpul, penuh sampai keluar. Ibu yang berdiri jangan berkecil hati, bapak. Kalian berdiri, aku pun berdiri juga. Sama-sama berdiri, senasib kita. Kalian cuma berdiri aja di sana, aku berdiri sambil bercakap lagi. Udahlah, tak dikasih minum. Insya Allah puasa kita sampai. Boleh saya minum? Saya musafir, guys. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari yang lain. Boleh saya minum? Saya tak mau minum. Nah, ini yang pertama, sifat orang moderat adalah on time, tepat waktu. Saya dulu waktu kuliah di Maroko. Ustadz di mana kuliah? Maroko. Maroko itu dekat dari Maroke, Pak Ustadz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana, Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Jauh Ustadz sekolah ya, jauh. Banyak duit Ustadz, karena tak berduit itulah maka jauh. Loh, kok Ustadz tak berduit sekolah jauh? Gratis. Saya ini pemburu beasiswa. Tengoklah muka saya, pemburu beasiswa. Jadi ketika kuliah dulu, kalau dosen masuk pintu, kita di belakang, tak dikasihnya masuk. Masuk dia di belakang, roh, tak boleh masuk. Maka dosen datang, kita sudah siap semua. Begitu saya pulang, saya mau menerapkan seperti dosen saya dulu. Jam 8 saya duduk di kelas, saya sendiri, tak ada yang lain. Yang terlambat jangan masuk. Sampai jam 8.30 saya sendiri di kelas itu. Lama-lama saya mengalah. Jam 8.15 saya datang. Begitulah rupanya berdisiplin. Itu di kampung saya. Kalau di Sarolangun, jam setelah 5 pengajian, jam 1 bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Kita kalau habis memuji orang cepat takbir, karena waktu kita puji itu lubang hidungnya mengembang. Pas saya bilang orang Sarolangun tepat waktu, jam setengah 5 pengajian, jam 1 sudah datang, sudah mulai mengembang, maka saya takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendidik anak-anak kita ini disiplin, insya Allah. Saya kuliah S1 berangkat bulan September 98, selesai Agustus 2002. Saya selesaikan S1 3 tahun 10 bulan di Arab. Dosennya Arab, bukunya bahasa Arab, orang Arab di negeri Arab. Saya tak mau lama-lama. Kenapa tak lama-lama? Karena kalau lama-lama beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak naik tingkat beasiswa diambil, balik tak dikasih tiket, siap-siap menghanyut naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Disiplin, disiplin, disiplin. Mudah-mudahan adik, saya cerita ini bukan mau sombong, tidak. Saya mau menasehati adik-adik anak-anakku supaya kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita kuliahnya on time. Sudah semester berapa, Dek? Semester berapa? Semester berapa? Hah? Semester 14, Pak Ustaz.
Mudah-mudahan yang lagi kuliah cepat selesai. Sifat moderat yang pertama, on time. Moderat yang kedua, tidak ada waktu yang kosong. Di bulan Ramadan ada waktu yang kosong? Mana ada bulan Ramadan waktu orang kosong? Jam 3 bangun, ibu masak, bapak nonton. Bapak jangan nonton. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, hajat sawit naik, hajat pupuk turun, hajat sehat, hajat anak sekolah, hajat berhasil. Banyak-banyak sholat sunat hajat. Makan sahur, nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Menunggu azan subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Sependek-pendek astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Tuhan menangkap kancil, kasihlah kancil sayur kubis. Kalau suara mik sudah mengecil, tanda waktu sudah mau habis. Cocok? Sesuai? Masuk pantunnya? Nah, sampai mana tadi? Hilang pula bahannya. Maka tidak ada waktu yang kosong. Habis makan sahur nunggu azan subuh, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim 100 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis istighfar, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Habis salawat, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beli tasbih waktu umroh 10, 9 dikasih ke kawan, tinggal 1 gantung di mobil. Judulnya mobil masuk surga, yang punya masuk neraka. Ambil itu tasbih, bertasbih banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis itu sholat subuh ke masjid, masuk masjid tahiyatul masjid, habis azan qabliyah subuh, habis itu sholat subuh, berzikir, habis itu pengajian sampai jam 6.20, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Besok hari apa? Libur. Tengok maghrib jam berapa? Maghrib jam 6.24. Oh, di Sarolangun maghribnya jam 6.24. Berarti besok subuh zikirnya sampai jam 6.24. Istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100, baca Quran, Al-Fatihah, Qul huwallah. Tengok jam 6.24, salat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu puasa tidak mengurangi aktivitas. Bapak-bapak Kapolsek, bapak polisi, tetap lalu lintas, menangkap pecandu narkoba, menangkap penjudi, menangkap maling. Bapak TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pak PJ di kantor bupati. Puasa tidak mengurangi aktivitas. Mau kemana bang? Mau sholat duha. Mau kemana bu? Sholat duha sebentar, pakai seragam Pemda, pemerintahan daerah. Sholat duha 2 rakaat, makan duit haram.
Digaji pakai duit Pemda, duit rakyat, duit pajak, tapi tidak bekerja di kantor. Ini tidak ada di Sarolangun. Ini yang saya ceritakan ini ada di kabupaten lain, tak boleh disebut daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Di Sarolangun semuanya bekerja, tak ada beda Ramadan dengan luar Ramadan. Kalau tak percaya, tanya sama Pak PJ. Ya kan Pak PJ? Iya kan Pak PJ? Iya. Gak mungkin Pak PJ bohong, ini bulan puasa. Memang orang Sarolangun ini the best. Memang ada yang tak baik tapi udah mati dah. Yang sekarang ini baik-baik semua insyaallah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur, segera ke masjid. Jangan diperturutkan kerja. Kau tak ke masjid, kerja adalah ibadah. Kerja memang ibadah, tapi ke masjid itu ibadah wajib. Bodoh. Kerja ini ibadah. Kalau kau sibuk bekerja, direktur perusahaan, BUMN, pejabat, ingat, kalau kau mati, belum kau mati penggantinya sudah siap. Betul? Bapak siap menggantikan? Oh, siap semua. Sholatlah, karena itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bekerja untuk Kabupaten Sarolangun, untuk kecamatan, itu juga adalah ibadah. Ruko. Yang menjaga toko di luar juga itu adalah ibadah. Kota sholat, menjaga toko adalah ibadah. Istrinya suruh jaga, bapak datang sholat ke Masjid Al-Falah. Ini yang membangun Masjid Al-Falah ini orang-orang beduin dari Sarolangun. Pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq, Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Kenapa mesti ditulis Abu Bakar? Rupanya mic ini setiap 5 menit turun suaranya. Turun sendiri habis itu. Kenapa? Kalau tengah malam kita terbangun, jangan lupa mengambil peniti. Hebatnya di Sarolangun, mic-nya mati langsung berganti. Kenapa? Tunggu dulu ya, tunggu, masih banyak lagi pantun. Kenapa ditulis Abu Bakar Siddiq? Kenapa ditulis Umar bin Khattab? Kenapa ditulis Utsman bin Affan? Nanti anaknya nanya, ayah. Ya, kenapa ditulis Abu Bakar ya? Memang dari dulu dah begitu. Mak. Ya, kenapa ditulis di muka itu Utsman bin Affan? Kata Ustadz tak boleh banyak tanya, karena yang banyak tanya itu Bani Israel. Ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman untuk menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Syiah tidak mau menulis 3 nama ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, menurut mereka merampas kekuasaan Sayyidina Ali. Jelas? Nanti kalau ada orang bertanya kenapa Masjid Raya Al-Falah Sarolangun ada 3 khalifah, bisa menjawab. Bang, ya. Abang orang mana? Abang orang Sarolangun. Kenapa Masjid Sarolangun itu ada ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman? Udah dijelaskan Ustaz Somad dulu. Apa penjelasannya? Pokoknya entahlah, bukan yang udah dijelaskan. Tidak ada waktu yang kosong. Sampai menengok kaligrafi ini pun ternyata ada pahalanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah
Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itu orang yang dapat hidayah. Oh, itu bacaannya Pak. Aku udah tiap hari sholat di sini, tak tahu aku itu. Yang tak tahu itu orang luar Sarolangun. Kalau orang Sarolangun ini semua tahu bacaan itu. Betul kan Pak? Betul. Bilang aja betul lah, apa susah. Nah, tidak ada waktu yang kosong. Berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, ada pekerjaan. Tanya, mudahkan urusan orang. Mengurus apa? Disduk Capil, mengurus KTP, mudahkan urusan orang supaya dimudahkan Allah urusan kita hari kiamat. Amin. Saya ngantri lama lah saya ngantri urusan ini di kantor. Saya heran kenapa lah pegawai di muka itu tak mengurus. Saya intip, udah dekat-dekat saya intip, rupanya menembak musuh yang tak mati-mati. Sanggup dia main game orang ngantri panjang. Ini tidak ada di Sarolangun. Di Sarolangun ini orangnya moderat semua. Orangnya semuanya tidak ada waktu yang kosong. Selesai di kantor, pulang ke rumah, membantu istri. Jam 5 si bapak sudah siap dengan motornya. Istrinya bertanya, abang mau kemana bang? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Putar sana, putar sini, pusing sana, pusing sini, balik ke rumah. Cendol, es doger, es bandung, es bakar, semua makanan ada. Begitulah sayangnya bapak-bapak kepada istri. Betul Pak? Betul pula kata orang. Tidak ada waktu yang kosong. Masih ada 30 menit lagi menjelang azan maghrib. Duduk, istri masak, anak duduk. Anak pertama, sini. Sudah sampai mana? 5 juz. Iqra 5 ya. Baca Iqra 5. A, bataba, tatata, sasasa. Kakaknya, sini. Baca. Istrinya, sayang, udah bisa baca Quran? Belum. Ikan belum digoreng. Dengarkan aja dulu. Setelah selesai anak baca Quran, istri pula sudah siap. Baca, sudah siap. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan dari sejak kita nikah dulu kau Yasin terus. Ini udah 3 anak kita, kenapa Yasin? Persiapan untuk sakratul maut kau bang. Begitu anak 1 udah, anak 2 sudah, anak 3 sudah, istri sudah. Sekarang mereka nanya, ayah kok nggak ngaji? Ayah sebetulnya mau ngaji, tapi waktu tak cukup. Nah, kita baca doa aja ya. Begitu caranya kalau bapak belum pandai ngaji. Kalau mereka tetap menuntut juga, kenapa kami tengok ayah tak pernah baca Quran? Ayah cuma nyuruh kami, diam, jangan melawan. Ini kepala rumah tangga. Begitu caranya Pak. Tapi diam-diam bapak datang ke Masjid Al-Falah belajar ngaji. Datang ke imam, Pak Imam, aku sudah dituntut anak biniku di rumah. Bisa Pak Imam mengajarkan aku mengaji, tapi tolong 4 mata antara kita berdua. Jangan sampai anak biniku tahu. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Diam-diam bapak mengaji di dalam. Begitu pulang istrinya senyum. Hai Besti, udah belajar ngaji ya? Loh kok tahu? Dari mana tahu? CCTV kan ada. Kepala rumah tangga yang dulu tak pandai ngaji. Habis itu azan maghrib. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu masuk
2-3 butir kurma, langsung sholat maghrib ke Masjid Al-Falah. Dari maghrib ke isya baca Quran, habis isya ada pengajian. Masjid Al-Falah nih dari isya ke tarawih ada pengajian. Kalau belum ada pengajian, buat pengajian, ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji akhlak. Habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis tadarus pulang ke rumah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, mau ketidur nanti. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tertidur waktu saya pengajian. Makanya saya kalau ceramah tuh saya tengok satu-satu. Kenapa Ustaz kalau ceramah mata Ustaz tajam? Saya menengok. Kalau ada 3 orang menguap, berhenti saya. Selama saya tausiah di Masjid Al-Falah, dari mulai 4:30 sampai jam 5 pas sekarang, belum ada saya tengok yang menguap. Inilah hebatnya orang Sarolangun. Ada yang menguap. Kadang di tempat lain saya tausiah baru 15 menit udah keluar kuda nil. Ini menunjukkan orang Sarolangun sehat-sehat. Kalau ada orang mengantuk dengar pengajian, itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Maka padahal ini puasa nih kan. Mestinya puasa ini kan orang 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Tapi orang di Sarolangun semangat semua. Curiga pula saya, jangan-jangan tak puasa orang. Suuzon Pak Ustaz. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sifat orang moderat yang dibangun di Ramadan yang kalau jamaah masih ingat yang ketiga, itu berarti ceramah masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau pas saya tanya yang keberapa, terserah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai, dong mau mati. Yang ketiga, yang pertama tepat waktu. Yang kedua tak ada waktu yang kosong, semuanya berisi. Yang ketiga mampu mengendalikan hawa nafsu. Pulang ke rumah habis pengajian subuh, tidur sebentar, hari libur, hari Ahad, bangun, ada gulai asam pedas, ada ikan goreng, jangan bayangkan, menetes air dulu, ada tempoyak, ada bakwan, pintu ditutup, jendela dikunci, bini belanja, anak keluar sendirian. Ada orang Sarolangun yang mau makan? Kenapa? Karena saat itu dia adalah orang yang sedang merasakan diperhatikan Allah. Orang moderat itu dia selalu bisa mengendalikan hawa nafsu. Istri itu halal apa haram? Apa pula halal bini orang? Istri bapak nikah sah, rukunnya jelas, ada walinya. Bini bapak itu halal apa haram? Halal. Tapi di siang Ramadan mau bapak dekat-dekat dengan dia? Tidak. Kenapa? Karena bapak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau ke istri sendiri aja bisa, apalagi ke bini. Nih, inilah orang moderat.
Orang moderat itu kalau tak bisa mengendalikan hawa nafsu, apa beda dia dengan apa beda dia dengan binatang? Binatang itu tidak ada beda bini dia sama bini kawan, dihantamnya semua. Tapi orang beriman, ini anak, ini kawan, ini bini, ini sekantor, ini sahabat, ini satu sekolah, mengendalikan hawa nafsu. Tegak di tepi sungai Batanghari, menengok air sungai Batanghari mengalir macam menengok teh tarik. Berdiri di atas jembatan nengok ke bawah macam menengok teh botol. Ada orang Sarolangun mau minum, mengendalikan hawa nafsu. Ini orang moderat, ini namanya moderat. Ada kawan saya Pak Ustadz tak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu bukan moderat, itu mudorot. Moderat sama mudorot ini beda-beda tipis. Ada semangka, ada kurma, ada bakwan, ada tahu mendoan. Ketika azan berkumandang, yang diambilnya kurma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dimakannya. Begitu selesai makan 1, 3, 5 langsung ke masjid. Yang ganjil-ganjil 1, 3. Kau ku tengok macam udah kekenyangan. Kenyang Pak Ustaz. Berapa yang kau makan? Ya sesuai petunjuk Ustaz. 1, 3, 5. Tapi kenapa kenyang kali? Ya 3 kotak Pak Ustaz. Tidak mengendalikan hawa nafsu. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Bapak punya hawa nafsu? Punya. Ibu ada hawa nafsu? Ada. Islam tidak menyuruh kita membuang hawa nafsu. Makan, kulu, makanlah. Minum, wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Kalau Ustaz Somad itu ngomong aja, katanya jangan berlebihan, tapi dia berlebih-lebihan. Tadi waktu di masjid Singkut bajunya putih, sekarang di sini udah pakai baju baru lagi. Ini dikasih orang guys. Kalau kita dikasih orang, bajunya kita pakai atau kita buang? Kalau dikasih orang, pakai, tunjukkan supaya senang dia menengok. Pas ditengoknya, oh ternyata baju yang ku kasih tadi dipakai Ustaz Somad, senang dia. Coba kalau saya pakai baju putih juga di sini, apa kata yang ngasih? Jangan-jangan dijualnya baju tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat ceritakan. Maksudnya ceritakan, tunjukkan. Ini nikmat. Sorban saya tadi di Singkut diminta orang, saya kasih. Sekarang ada sorban, tapi ini jangan diminta karena ini statusnya minjam. Ini pinjam, habis tausiah balikkan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, ini saya jelaskan dari awal supaya apa? Supaya jangan ada sakit hati di antara kita. Daripada tak ku jelaskan tiba-tiba minta, Ustaz tadi di Singkut nih kasih, minta lagi Pak Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Berikutnya yang ke orang moderat bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Apakah acara tabligh akbar ini bisa sendirian? Makanya yang bekerja sama tengok Basnas,
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun. Anda belum bayar zakat, bayarkan segera ke Basnas Sarolangun. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Pejuang subuh Sarolangun, Masya Allah, anak-anak muda, pejuang subuh, takbir. Pas zuhur hilang. Pas ditanya, kau pejuang subuh Sarolangun? Iya. Zuhur asar kenapa tak ada? Saya kan subuh aja. Sholat yang paling berat sholat apa? Kalau subuh aja dia bisa datang, apalagi zuhur dan asar. Memang dia kemarin naik motor, tapi dibuat naik kuda sih. PT Khairul Umam Ad-Dauli, penyelenggara resmi haji dan umroh. Anda mau berangkat haji dan umroh, daftarkan segera ke Khairul Umam. Ingat, kuota terbatas. Itu lambang apa pula itu? Itu UAS, Ustadz Abdul Somad SPDI. Ada di Sarolangun. Sebelah lagi apa? JMC. Ini Jambi Madani Center. Sebelahnya lagi apa? Pesantren Darul Ihsan. Anda khawatir anak Anda kena narkoba, anak Anda ke perempuan-perempuanan LGBT bencong, anak Anda pakai sabu-sabu ngisap ganja lem kambing, anak Anda mabuk pakai spiritus campur kopi, daftarkan segera ke pesantren Darul Ihsan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bekerja sama, maka terwujudlah acara ini. Orang moderat tidak egois, tidak sendirian, bersama-sama. Makanya di bulan Ramadan semuanya bersama-sama. Sholat tarawih sendirian apa berjamaah? Berjamaah. Witir sendirian apa berjamaah? Tadarus sendirian apa sama-sama? Iktikaf 10 terakhir sendirian apa sama-sama? Kita menjadi orang yang bisa bekerja sama. Yang tampil di atas ini protokol, ketua panitia, qori pembaca Quran, Ustadz Somad. Tak ada tadi diminta sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari teknisi mikrofon. Tak ada. Padahal dia yang paling berperan dalam acara ini. Kalau sempat dimatikannya, di setelnya naik turun aja Ustaz udah stres. Diturunkannya sedikit, habis itu naikkannya sedikit, diturunkannya tin. Janganlah suuzon Pak Ustaz, bukan suuzon, curiga aja sedikit. Tak boleh. Kita jaga hati kita semuanya. Siap jaga hati? Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor tak bisa bekerja sama. Bawaannya curiga, bawaannya suuzon, bawaannya menuduh, bawaannya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Sarolangun bersih daripada fitnah-fitnah. Kalau orang Sarolangun suka fitnah, tak mungkin masjidnya tegak berdiri cantik dan indah. Betul? Kalau orang Sarolangun suka memfitnah, tak mungkin ada acara tabligh akbar. Yang di luar ikhlas berdiri, yang di atas ikhlas cuman menengok ubun-ubun ustaz aja. Yang di bawah ikhlas, Masya Allah, tabarakallah. Siapa di antara kita ini yang paling dulu masuk surga? Bukan yang ceramah, bukan Pak Dandim, bukan Pak Kapolres, bukan Pak Kemenak, bukan Ustadz Somad, tapi ada orang yang di ujung sana ikhlas karena Allah. Dialah yang lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bisa bekerja sama. Kenapa? Karena di Ramadan kita dilatih bersama-sama. Ibu bangun, dibangunkan bapak. Betul Bu? Tidak katanya. Ibu yang bangun dibangunkan siapa? Dibangunkan tetangga Pak Ustadz.
Mereka keluar bawa panci, sahur, sahur. Padahal mestinya yang membangunkan ibu adalah bapak yang membangunkan. Bapak ambil air, percikkan ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Yang ketawa anak muda macam paham aja gitu. Pak Ustadz, saya sudah 5 malam ini membangunkan pacar saya. Sahur ya yang. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kenapa pula kau membangunkan anak gadis orang? Ada ayahnya, ada emaknya. Siapa pula kamu? Pacaran kami ini pacaran syariah, Ustaz. Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Tidak ada pacaran syariah. Jangan bangunkan anak orang, dia dibangunkan ayahnya. Jangan tukaran nomor, jangan kirim gambar, jangan kirim video. Kalian anak muda, ya Allah, jagalah anak muda kami di Sarolangun ini ya Allah. Banyak saya tengok anak muda ini, saya semangat ini. Padahal tadi suara saya sudah mau habis di mana tadi? Singkut, sudah mau habis suara saya. Saya pikir tadi, saya tanya Bang Ican kita tabligh kabar di mana? Sarolangun. Habis Isya? Enggak, sebelum buka ini. Wah, habis sudah suara. Tapi saya sudah siapkan, nanti saya tausiah, tak usah suara melengking. Saya suara slow aja. Marilah kita ingat mati. Tapi rupanya sampai kemari suara saya masih tetap menggelegar. Takbir! Kenapa Ustaz semangat? Mana yang karena banyak anak-anak muda, saya tengok anak muda. Ustaz janganlah puji anak muda aja. Kami yang tua ini tidak ada yang tua di sini. Ini yang tua-tua ini sebetulnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tua dan muda ini bukan masalah umur. Tua dan muda ini adalah masalah semangat. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu anak muda atau orang tua? Yang muda bilang muda, yang tua bilang tua. Sumpah Pemuda itu banyak orang tua. Kenapa disebut Sumpah Pemuda? Semangatnya. Orang tua pun kalau bersemangat, dialah anak muda. Tapi kalau ada anak muda bawaannya mau mati, cepat antarkan ke panti jompo. Ini anak-anak muda ini mudah-mudahan mereka selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari pacaran. Amin. Selamat dari LGBT. Amin. Yang terakhir, yang kelima, orang yang moderat, dia tidak perlu diawasi KPK, dia tidak perlu diawasi Inspektorat Jenderal, dia tidak perlu diawasi BPK, dia tidak perlu diawasi polisi, dia cukup diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khuzuhu sinatun. Masuk ke dalam kamar mandi, kunci pintu. Begitu pintu dikunci, tengok bak, menengok bak macam cincau. Masukkan kepala ke dalam bak, minum setengah bak. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Keluar dari toilet, keringkan bibir, buat gaya macam mau pingsan. Aduh, panas hari ini. Tapi tak bisa membohongi diri sendiri. Begitu sampai di tengah masjid, tak lama kita ada rasa di dalam diri kita. Orang Barat itu tak bertuhan, orang Eropa itu tak bertuhan. Mereka ateis. Agama bagi mereka hanyalah celebration, pesta-pesta, hari raya. Mereka tak percaya ke Tuhan. Tapi dia tidak mau mendustai dirinya sendiri. Kenapa mereka kalau lewat lampu merah jam 2 malam tetap berhenti? Padahal tak ada orang lalu lalang, tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada polisi. Mereka tidak mau membohongi hati nurani. Kita orang Islam dua, di dalam diri kita ada hati nurani, tapi kita juga ditengok oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia
Kita tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa, lupa pula pantun. Kalau Tuhan mau pergi ke Madinah, jangan lupa memberi akar ali-ali. Sudah lama saya tausiah di Sarolangun nilah mik diganti sampai 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya walaupun suara habis, walaupun lapar, Bapak haus, tapi saya tengok semangat yang luar biasa. Kita di akhir majelis tadi dimulai 4:30, sekarang sudah jam 5:30. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Sarolangun, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Pohon sawit kelapa karet getahnya melimpah ruah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solihah. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik ini al-Fatihah.